Selamat sore ataupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gregory Sermana. Saya berasal dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membahas sistem manajemen basis data. Selanjutnya, organisasi data. Di dalam organisasi data ini terdapat yang namanya hierarki data. Nah, hierarki data itu yang pertama itu ada namanya basis data. Basis data itu adalah sekumpulan dari file. Nah, sedangkan file sendiri itu adalah koleksi record yang saling berhubungan. Nah, sedangkan record itu adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Nah, lagi nih yang terakhir, yang paling kecil, field data. Field data itu adalah unit data yang paling terkecil. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada flat file. Nah, flat file itu apa sih? Flat file itu adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom yang berulang. Alasan suatu tabel harus menjadi flat file adalah karena komputer membaca field data dari suatu record secara berurutan. Alasan keduanya bahwa ia memungkinkan struktur baris data rasional untuk dinormalisasi. Nah, apa sih normalisasi itu? Normalisasi itu adalah suatu proses formal untuk menghapus field data yang berulang atau redundant sambil tetap menjaga kemampuan basis data untuk menambah, mengubah, menghapus tanpa menyebabkan kesalahan gitu. Selanjutnya ada field kunci. Nah, field kunci ini menunjukkan nilai-nilai dalam tabel buku dan menggambarkan konsep dari suatu kunci. Nah, kunci adalah suatu field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record dalam tabel. Gitu, teman-teman. Lanjut, struktur basis data. Nah, yang pertama itu adalah struktur basis data hierarki. Nah, struktur basis data hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika Anda menggambarkan struktur ini, ia akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon, gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada struktur basis data jaringan. Nah, struktur basis data jaringan ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjukkan pada semua record lainnya di dalam basis data gitu. Lanjutnya ada struktur basis data relasional. Struktur basis data relasional itu adalah jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan diri pada relasi fisik. Di dalam bentuk alamat-alamat penyimpanan, relasi dalam struktur basis data relasional adalah implisit. Relasi implisit atau implicit relationship dapat secara tidak langsung berasal dari data. Ketika terdapat satu field atau kolom data yang sama dalam dua tabel, maka record dari kedua tabel tersebut akan dapat digabungkan ketika nilai-nilai field datanya sama gitu, teman-teman. Lanjut, membuat basis data. Nah, yang pertama itu ada pendekatan yang berorientasi pada proses. Nah, kalau pendekatan berorientasi pada proses ini, yang pertama itu mengidentifikasi masalahnya. Nah, kalau sudah mengidentifikasi masalahnya, selanjutnya itu mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, lalu menjabarkan kebutuhan informasinya, lalu menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, lalu menentukan spesifikasi kebutuhan datanya. Nah, jika pendekatan pemodelan perusahaan, maka yang pertama itu mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan. Yang kedua, semua area diperhitungkan dan disinergikan sumber daya data antara area-area bisnis juga akan diperhitungkan gitu, teman-teman. Lanjut, permodelan data. Yang pertama itu ada dalam teknik permodelan data itu ada diagram realistis entitas. Digunakan untuk mengurai hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga recordnya saling terhubung dan akan dapat digunakan bersama.
Nah, selain itu ada namanya diagram kelas. Diagram kelas itu digunakan untuk mengurai hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data dalam relasi. Nah, selanjutnya ada diagram relasi entitas. Nah, diagram relasi entitas itu atau entity relationship diagram seperti ditunjukkan oleh namanya, berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Ketika pengguna dan spesialis informasi mulai untuk berkomunikasi tentang kebutuhan data untuk suatu sistem informasi, mereka akan berbicara mengenai pengumpulan field-field data yang saling berhubungan daripada field-field data individu gitu. Nah, selanjutnya ada diagram kelas. Nah, diagram kelas itu adalah diagram kelas itu atau kelas diagram itu terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama field-field di dalam kelas dan tindakan-tindakan atau kadang disebut dengan metode yang dilakukan atas kelas gitu. Lanjut, menggunakan basis data. Nah, dalam menggunakan basis data ini ada laporan dan formular. Nah, yang pertama itu ada namanya navigasi. Navigasi berguna untuk agar pengguna dapat melakukan navigasi dari suatu record ke record berikutnya dengan menggunakan baris navigasi di bawah formular. Selanjutnya ada akurasi. Formular akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Selanjutnya konsistensi. Hal yang sangat penting ketika nilai-nilai field dalam tabel dipergunakan untuk menggunakan recordnya ke tabel lainnya. Selanjutnya penyaringan. Basis data memiliki data yang sangat banyak, sehingga pengguna mungkin ingin menyaring record yang ingin dilihatnya. Lalu subformulir. Ketika pengguna memasukkan informasi mata kuliah, pada waktu yang bersamaan, mereka juga dapat ingin memasukkan informasi mengenai proyek-proyek. Gitu. Lanjutnya ada query dan bahasa query. Nah, yang pertama dulu, query. Apa sih query itu? Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih gitu. Lanjutnya ada bahasa query terstruktur. Nah, bahasa query terstruktur itu adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya gitu. Jadi query itu fungsinya, nah bahasa query itu adalah jadi kayak bahasanya gitu atau cara kerjanya dari query ini gitu. Lanjut, personil basis data. Nah, yang pertama itu ada administrator basis data. Nah, administrator basis data itu meliputi perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Nah, ada programmer basis data. Programmer basis data itu menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Salah satu alasannya adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Jika terjadi kesalahan pemrograman di dalam basis data, maka konsekuensinya akan dapat dirasakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Jadi, misal ada kesalahan dalam basis datanya, maka dampaknya ke perusahaan itu maupun ke pengguna dari data tersebut akan besar gitu. Lanjut, pengguna akhir. Pengguna akhir itu tidak dapat diabaikan sebagai personil penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Gitu. Lanjut. Nah, yang terakhir itu ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Nah, yang pertama itu ada keuntungan DBMS. Yang pertama itu keuntungannya mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat. Yang keempat, keamanan yang lebih baik. Nah, di dalam keuntungan itu pasti ada kerugian dong. Nah, kerugiannya itu yang pertama, membeli piranti lunak yang sangat mahal. Yang kedua, mendapat konfigurasi piranti keras yang sangat besar. Yang ketiga, mempekerjakan dan memelihara staf DBA.
gitu. Karena ini yang ketiga ini bisa dibilang cost-nya sangat besar, karena dalam mempekerjakan dan memelihara staff DBA ini cukup lumayan untuk membayar gajinya gitu. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi, bye bye.